A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan memuji nama Allah dan tidak disebutkan sholawat ke atasku, maka majelis itu, pertemuan itu disebut dengan pertemuan atau majelis bangkai. Sayang kan, subuh-subuh Ramadan atau udah rapat penting, antum bahas tentang Baitul Mal, bahas tentang kebaikan, bahas tentang amal soleh. Antum memulai pembicaraan itu tidak nyebut nama Allah, tidak juga bilang, tidak juga nyebut sholawat. Maka minimal teman-teman santri, abang kakak semuanya hafal Alhamdulillahirabbil alamin dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau ngomong-ngomong pendek, usahakan belajar ngomong efektif, efisien. Saya pun biasa diminta video 1 menit, tetap memasukkan kata-kata Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Minimal itu. Jadi supaya 1 menitnya berarti, supaya 1 menitnya tidak jadi bangkai, supaya 1 menitnya itu kalaupun viral, kalaupun menyebar luas jadi kebaikan yang banyak. Karena kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang diterima oleh Allah. Abang kakak yang dirahmati Allah, dari beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang uswah dan juga ibrah. Nabiullah Ibrahim uswah, Nabiullah Muhammad uswah. Sedangkan nabi-nabi yang lain ibrah. Tadi kita baca surat Yusuf. Surat Yusuf ini banyak sekali pelajaran-pelajaran mahal. Salah satunya, antum buka dulu Quran surat 12. Ini ormas ada yang nonton enggak? Cuma saya mau tahu, mau ngecek dulu. YouTube mana YouTube? Ada yang ormas ikut enggak? Peserta Masjid Milioner atau peserta Masjid Enterprise? Surat 12 ayat 60. Oke, surat 12 ayat 60 ya. 12:60. Dapat di situ? Apa bunyinya? Maju bang. Kasihan yang depan itu tak apa. Fa illam ta'tuni bihi falakaila lakum indi wala taqrabun. Itu siapa yang ngomong? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ngomong sama siapa itu? Ngomong sama adik-beradiknya atau abang-abangnya. Ada berapa adik-beradik mereka itu? 10. Sorry 12. 10 yang memusuhi. Jadi 12 itu teman-teman yang baik 2 ya. Satu namanya Yusuf, yang kedua Bunyamin. Abang kakak yang dirahmati Allah, abangnya Yusuf ini yang 12 orang, yang 10 orang ini semuanya itu bersekongkol untuk membunuh Yusuf atau memisahkan Yusuf dari ayahnya. Siapa nama ayahnya?
Siapa nama ayahnya? Yakub. Yakub itu bapaknya siapa? Di atasnya Yakub Ishak semua. Di atasnya Ishak Ibrahim. Dia dari terah atau dari mama yang namanya Siti Sarah. Kalau Siti Hajar menghasilkan atau melahirkan Ismail. Kalau Siti Sarah itu melahirkan Ishak. Dari Ishak turun ke Yakub. Yakub ada Yusuf. Nah, teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, adik-beradik ini 10 memusuhi Yusuf. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz, adik-beradik saya itu tidak support dakwah, Ustaz, tidak ngerti. Berapa adik-beradik abang? 1 ya. Oh, kenapa? Nabi Yusuf 10. Itu namanya Ibrah. Apa? Ibrah. Untuk apa Ibrah itu? Untuk pembanding. Tujuan Ibrah untuk apa? Untuk jadi pembanding, bahwasanya jangan lebay kalau lagi menghadapi masalah. Ada yang lebih susah daripada ente. Kalau uswah kita tiru semaksimal mungkin. Nah itu bedanya. Kalau ibrah diambil untuk jadi pelajaran atau jadi pembanding. Oh, zaman Nabi Yusuf nih dia dimusuhi ya sama adik-beradiknya ya. Sampai masuk penjara ya Nabi Yusuf ya. Masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Betul nggak? Kalau hari ini antum yang ngomong. Sudah mulai cerdas. Sudah mulai aktif ya Bun. Dulu Nabi Yusuf alaihissalam ditakdirkan Allah masuk penjara dulu. Apakah Nabi Yusuf masuk penjara dalam kondisi salah? Tidak. Nabi Yusuf justru masuk penjara karena mempertahankan yang hak, yang benar. Jadi kalau ada kejadian dalam kehidupan kita ini, ambillah pelajaran-pelajaran dari para nabi sebagai ibrah. Ibrah satu untuk pelajaran, ibrah yang kedua untuk pembanding. Supaya kita tidak lebay, supaya kita tidak mendramatisir keadaan. Lalu kita bisa bilang, oh ada yang lebih susah daripada saya. Ustaz, anak saya belum mau dekat-dekat sama dakwah, belum mau sholat, belum mau ini. Tenang, anak Nabi yang namanya Nabi Nuh juga tidak mau naik dakwah, tidak mau juga naik kapal, tidak mau juga support bapaknya. Dibilang, ayo nak, naik ke atas kapal sayang, naik ke atas kapal nak. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma. Aku mau naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yauma. Tidak ada yang bisa selamat hari ini saya. Tidak ada yang bisa selamat hari ini nak. Ayolah nak, naik kapal bapak ini nak. Gitu kira-kira. Naik kapal papa saya. Gitulah kira-kira ya. Kalau zaman itu udah ada papa atau pipa. Kalau papa tuh kalau tak punya bapak ya. Apa yang dipanggil papa itu memang siap-siap tak punya bapak lah. Makanya dia tak mau dipanggil papa, dipanggilnya ayah. Ayah tuh ada apa? Ayah lain selalu ada. Oh ayah. Ya suku saya lah. Kita mau baik kok lanjutkan ya. Jadi teman-teman, Nabi Nuh sedih waktu itu. Ayo nak. Bertambah kesedihan Nabi Nuh ketika melihat yang naik kapal justru malah binatang. Ya Allah, tak beriman ke anakku. Nangis di atas kapal, ya Allah itu anakku. Sampai Allah bilang, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya dia wahai Nuh bukan anak keturunanmu. Diputus mata rantainya oleh Allah. Allah yang bilang itu bukan anak, walaupun lahir dari darah dagingmu sendiri. Nyambung tak nih? Apa pelajarannya teman-teman? Walaupun dia sudah lahir dari rahim kita, walaupun dia anak keturunan kita yang besarkan. Tapi kalau kita udah ingatkan dia tidak mau kembali kepada Allah, itu urusan dia sama Allah. Tapi orang tua wajib kasih rezeki
halal. Wajib kasih rezeki halal karena anak sejatinya fitrah, sejatinya bersih. Nah, Nabi Nuh gimana Ustaz? Itulah ibrah. Apa? Ibrah. Pembelajaran buat kita semuanya. Jelas? Oke. Sekarang kita balik lagi ke surat Yusuf surat 12 ayat 60. Fa illam ta'tuni bihi. Ayo. Fa illam ta'tuni bihi. Fa illam ta'tuni bihi. Fa illam ta'tuni bihi. Fala kaila lakum indi. Fala kaila lakum indi. Wala taqrabun. Wala taqrabun. Teman-teman, Nabi Yusuf itu tadinya tinggal di rumah, anak rumahan. Diajak main sama abang-abangnya, ya kan? Habis itu abang-abangnya bilang, ya, boleh tak kami bawa Yusuf ini jalan-jalan? Boleh katanya, tapi hati-hati ya, takut nanti ini. Ya, kami jaga dia. Tahu-tahu dikerjakanlah Yusuf ini, diprank, dilemparkan ke dalam sumur, lalu bawa baliklah si abang-abang yang ke-10 ini bersekongkol bilang Yusuf dimakan sama serigala, dibuatkanlah darah-darah buatan dan seterusnya. Nah, antum nanti ketika turun ke masyarakat harus bisa menceritakan ulang ini. Kalau belajar sama saya duduk di sini, jangan cuma nengok kontennya, tapi cara menyampaikannya juga antum harus belajar. Kemarin kita udah belajar retorika dakwah. Habis itu dibawalah 10-10-nya itu. 10 orang ini bawa Yusuf, lalu bilang Yusuf sudah meninggal, Yusuf sudah dimakan sama serigala. Mereka bohong kan? Bohong. Akhirnya Nabi Yusuf tuh dalam sumur itu ditemukan oleh para pedagang, ya kan? Dalam ambil ceritanya tuh, tengok. Diambil sama pedagang, lalu dijual, ya kan? Sampai akhirnya diasuh oleh istana. Begitu diasuh sama istana, ya kan? Baik, jadi anak good gitu ya, anak good, jadi anak baik. Lalu tiba-tiba si istri dari raja ini tertarik sama Yusuf saking gantengnya, soleh, ganteng, baik. Ya, siapa ndak ngiler gitu ya? Insya Allah ya kayak Kiai Syukri itu lah. Soleh, ganteng, encet ya pokoknya gitu ya. Oke, kalau dia udah senyum, waduh, tumbang dunia persilatan ya. Berat. Good looking, ya kan, enak dipandang, menyejukkan pandangan, sopan, santun dan seterusnya. Maka ketika itu istrinya pula bersekongkol, ya kan, pengen berzina sama Yusuf. Udah dalam kamar, udah sendirian. Begitu udah di ini, Nabi Yusuf mau kabur, mau lari, ditangkaplah sama si perempuan itu. Nah, pada saat mau keluar, ketangkap basah kan, kepergok. Mau ngapa? Lalu perempuannya berubah drastis, lalu dia bilang, saya Yusuf mau perkosa saya. Kata penasehat istana, coba cek kalau sobeknya dari depan, berarti yang benar perempuan. Karena kalau dari depan analoginya si Yusuf yang mau memperkosanya, lalu perempuannya menyobeknya. Tapi kalau sobeknya di belakang, kainnya sobek dari belakang, itulah tanda bahwasanya perempuan ini berdusta. Yusuflah yang benar. Begitu dicek yang sobek bagian belakang, berarti yang benar siapa? Yusuf, ya kan? Yang Musa. Sahur tahu tempe. Ini amal apa? Amal sosial. Ini lagi jam 12 siang kayaknya. Lagi terang-terangnya, lagi panas-panasnya. Ya Allah. Lagi gosong dia. Musa lah, kita cerita Yusuf. Lambat sahur. Kalau nggak gitu, yang lain nggak bangun ya. Tadi itu banyak yang bilang. Nah, begitu dengan Musa, bisa ketawa. Udahlah tidur. Ente nggak lebih baik.
baik daripada itu. Dia bangun, nyebut saya itu tidur. Dasar tukang sakat. Bangun tidur kira nabi istighfar, ketawakan orang. Saya tahu saya sebut merek lah. Tahu saya orang dari tadi itu. Antum kan cuma nengok saya nengok antum semua satu. Astagfirullahaladzim. Itulah manusia itu. Ya kan? Jadi nabimu Musa, Yusuf. Itu untuk yang baru bangunmu Yusuf. Jadi diceklah baju komisnya. Jadi teman-teman, dalam kisah Yusuf ini ada 3 kata-kata komisun. 3 kata-kata komisun. Komis yang pertama itu baju Yusuf yang dipakai untuk komis. Kata-kata komis digunakan untuk bawa darah kotor. Artinya teman-teman, baju atau komis ini bisa dipakai untuk bermaksiat sama Allah. Yang kedua, komisun. Yang kedua, kata-kata komis dipakai untuk menjadi bukti. Ini saya dapat pelajaran ini waktu saya ke Aceh. Ada ustadz siapa gitu ceramah di masjid apa yang besar Pak Farodi? Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman. Ada ustadznya tuh cerita tentang itu. Ada Pak Farodi waktu itu kalau tidak salah. Tidak ada ya. Saya waktu itu naik Grab kalau tidak salah ke sana tuh. Jadi komis yang pertama cerita tentang bohong. Abangnya bohong pakai komis. Komisnya diambil lalu dikasih darah buatan, lalu dikasihlah ke ayahnya, dikatakan bahwasanya Yusuf sudah meninggal. Komis yang kedua dipakai untuk barang bukti. Komisun yang kedua dipakai untuk barang bukti. Apa Ustaz? Kalau sobek dari depan Yusuf yang bohong, kalau sobek di belakang Yusuf yang benar. Begitu dicek, sobeknya di belakang. Siapa yang benar? Yusuf. Tapi Yusuf benar, justru malah Yusuf yang masuk penjara. Nah, Yusuf ditawarkan oleh perempuan itu. Kan perempuan punya harta, cantik, punya kesempatan. Ya kan, udah tidak ada lagi yang bisa, tidak ada lagi yang melihat. Yusuf berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah. Begitulah teman-teman, salah satu golongan yang nanti dapat naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Tentu tidak mudah ya. Saya pun belum tentu lulus juga. Maka sebelum kena mendingan lari. Dan jangan dekat-dekat. Maka buat yang sudah menikah, pesan saya, usikum wa ya nafsi bittaqullah, jaga pandangan, jaga mata. Mata itu Masya Allah jendela hati. Mata itu jendela hati. Antum kalau udah nikah, jaga pandangan. Di luar sana banyak mawar-mawar berduri. Dilihat boleh, disentuh jangan. Apalagi antum nak ngegatal, buah laku di dalam peti. Assalamualaikum. Keren. Ya kan? Dah, gak usah. Pandai-pandai jaga pandangan, pandai-pandai jaga. Udah, yang di rumah itulah yang terbaik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk terima semuanya. Pajak ditanggung. Nikmati, syukuri. Temukan alasan untuk mensyukuri pasangan yang ada di rumah. Temukan alasan untuk selalu mensyukuri pasangan yang ada di rumah. Nah, yang belum punya ya syukuri. Kalau yang udah punya bersyukur, kalau yang belum punya syukuri, gitu kan. Iya. Nah, teman-teman semua udah gitu masuk penjara. Sudah masuk penjara gimana? Udah masuk penjara gimana? Dapat kawan, dapat CS. Aku nih mimpi begini. Gimana? Nabi Yusuf dikasih Allah takwil mimpi, bisa mentakwil mimpi. Lalu cerita Nabi Yusuf, selamatlah 2 kawannya. Inilah kue korket, kue blodar, udah sakit baru ya kan? Memang orang tuh sukanya begitu gitu ya.
jualan jenang di Bukalapak. Kalau udah senang suka lupa. Coba diulang. Lupa pokoknya, bukan lupa ya, lupa. Saking parah itu. Ya jualan jenang di Bukalapak. Kalau udah senang suka lupa. Manusia begitu. Waktu susah, di mana posisi lain? Posisi Sherlock lagi susah. Giliran udah senang, ya kan? Wah, sibuk aku boy, tak sempat boy ini itu. Makan nasi di Samarinda. Jauh sekali untuk makan nasi di Samarinda. Udah Nabi Yusuf sakit hati enggak? Dah, biasa saja. Nunggu kawan nih, nunggu beliau sampai temannya, alay, aku nih punya kawan, raja lagi mimpi 7 ekor sapi yang kurus-kurus memakan sapi yang gemuk-gemuk. Apa maksudnya? Semua ahli takwil tak ada yang bisa. Sampailah keingat sama Yusuf. Yusuf cerita atas izin Allah, singkat cerita Nabi Yusuf jadi pemimpin, jadi raja. Nah, waktu Nabi Yusuf jadi raja, abang-abangnya ini tidak ingat sama Nabi Yusuf. Nasihat ini tidak ingat. Jadi memang rata-rata teman-teman pelajaran hidup manusia itu semuanya itu berawal dari orang susah dulu. Orang susah, terhina, bahkan masuk penjara. Habis itu muncul ke permukaan jadi orang hebat. Supaya apa? Supaya ceritanya bagus. Saya ini lahir dalam keadaan kaya, baru lahir bersedia emas 2 batang. Nah makanya sekarang ayah saya tuh pemilik emas, punya tambang ini, tambang batu bara. Sekarang saya sultan, saya sudah sukses. Apa kerennya? Mau nggak lu mendengarkan ceritanya? Udah. Saya tuh masya Allah lahir aja kaki sebelah aja yang keluar. Sebelahnya sorenya baru keluar. Baik kan? Atlet sirkus. Udah gitu jantung saya bocor, bawa ke tambal ban, bisa namanya. Cerita dramatis. Habis itu baru lahir, udah masuk penjara. Karena terlalu ganteng. Ya nama gak ngayal, suka-suka lah. Makin dramatis, makin laris. Makin susah ceritanya, wah makin orang tuh. Nah, sampailah cerita ini ke Nabiullah Yusuf alaihissalam. Abangnya kan udah tidak tahu kalau Yusuf ini masih hidup. Namanya lagi susah ya lumos lah. Kalau udah berhasil, udah sukses itu kan bisa glowing sendiri. Kalau kakak-kakak glowing gampang, beli ya filter banyak-banyak. Download aplikasi. Maka wajah itu dirawat, bukan di edit, bukan di filter. Ini tiap hari koleksi filter. Muka filteran, update status pakai filter. Nah, nanti dapat suami pun yang pakai filter juga. Nggak kenal abangnya sama Yusuf. Yusuf udah jadi sultan, udah jadi raja, udah di atas. Tapi Yusuf ingat siapa abang-abangnya, muka-mukanya pun masih ingat. Coba antum saya tanya jujur. Kalau antum pernah di episode susah, terus ada orang yang pernah nyakiti hati antum atau nunjuk-nunjuk muka antum masih ingat? Tidak bisa dilupakan. Telah. Mungkin dia udah lupa pernah memperlakukan antum, tapi antum biasanya akan ingat itu. Nah, Nabi Yusuf qadarullah jadi pemimpin dan dia ingat, ini lagi. Kau inilah yang dulu nyemplungkan aku, nyempakkan aku. Do you understand nyempakkan? Yes. Menyempakkan gue ya. Dimasukkan dalam sumur. Begitu Yusuf tengok-tengok, ini dia orang ini yang aku tandai, kasih tanda. Mereka udah tidak ingat Yusuf ini punya adik namanya Bunyamin, ribut benar sama adiknya. Maka Nabi Yusuf bilang sama abang-abangnya di surah 12 ayat 60 tadi, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi.
wala taqrabun. Ayat 60. 12 60 dapat enggak? Apa? Nah, paham enggak? Enggak paham. Yang enggak paham? Yang enggak paham? Oke, dengarkan. Ini ibroh. Apa? Ibroh. Ini ibroh pelajaran. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabuni. Abangnya itu ngapain sebelumnya? Apa? Minta tolong. Nah, supaya antum paham, baca ayat 59. Walamma jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, kalau sekarang itu sembako, mereka makannya apa? Gandum. Yusuf menyiapkan sembako karena saat itu musim paceklik. Terjadi yang diprediksi oleh Yusuf lewat mimpinya raja itu. Saat dia memimpin musim paceklik, tapi sudah disiapkan safety, sudah disiapkan gudang-gudang persiapan makan. Semua orang kan datang ke raja minta makanan. Yusuf menyiapkan makanannya. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Bawa kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Maksudnya siapa? Si Bunyamin. Kau bawa dia ke sini. Aku siapkan makanan. Bar. Aku kasih makanan. Kau bawa Bunyamin. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kamu melihat bahwasanya aku menyempurnakan sukatan ini? Sukatan itu takaran. Sembakonya dikasih yang terbaik. Apa? Paket. Nah, paket. Asia. Tak ada cerita lain. Isteri saya dah tak pernah ini Ustaz, tak pernah belanja. Iya. Tapi paket tiap hari. Maka Nabi Yusuf sudah siapkan paket terbaik, udah disiapkan. Apa kata Nabi Yusuf? Belum selesai kalimatnya. Ini lagi dalam rangka dialog raja dengan rakyat jelata gitu ya. Tapi si rakyat jelata, untuk informasi kawan-kawan, si abang ini belum nyambung kalau yang di atas panggung ini, yang di atas poin kerajaan ini adalah Yusuf, adiknya yang pernah dicempakkan dulu. Nyambung kan? Nah, begini kisahnya tuh. Ya, begitu dia bilang, aku siapkan paket, aku siapkan sukatan terbaik, kata Nabi Yusuf. Fa illam ta'tuni bihi, kalau kau tak datang bawa Bunyamin ke sini, fala kaila lakum indi, kau tak akan dapat sukatan lagi, kau tak akan dapat paket lagi, tak akan dapat sembako lagi. Nyambung enggak? Wala taqrabuni, jangan datang-datang lagi ke istanaku. Jadi Yusuf, ini pelajaran Ibrahim, catat baik-baik, tulis. Yusuf menggunakan kekuasaannya, coba bilang, untuk memaksa orang lain berbuat baik. Catat besar-besar. Antum manajer Baitul Mal, antum yang hari ini pegang harta umat, antum yang hari ini memimpin, apakah gubernur, apakah bupati, apakah wali kota, apakah antum wakil wali kota, tentara, polisi, kejaksaan, orang-orang yang hari ini memegang kekuasaan, memegang wewenang, antum punya jabatan, punya kesempatan untuk berbuat baik, antum boleh tanda kutip memaksa orang lain menggunakan kekuasaan itu untuk berbuat baik. Sekali lagi teman-teman, ini ibrah. Apa ibrah? Pembelajaran. Bang Abu owner nasi goreng Abu, ya kan? Nasi gorengnya Indonesia. Lalu Bang Abu bilang,
pokoknya kalau di tempat kerja saya, karyawan nasi goreng Abu yang perempuan wajib pakai jilbab. Tidak boleh berzina, tidak boleh pacaran, dan wajib sholat 5 waktu. Kata Bang Abu, kalau kita tak sholat saya pecat. Itu namanya menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain berbuat baik. Nyambung dah nih? Saya ulang sekali lagi. Nabi Yusuf menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain berbuat baik. Bahkan dia menggunakan kekuasaannya ini untuk menjadi wasilah dia bersilaturahim dengan adik-adiknya, tapi pakai konsep sukatan. Orang lagi perlu sembako, lagi perlu makan, lagi perlu paket. Apa dia bilang? Apa? Kau dapat paket dengan syarat. Apa syaratnya? Bawa Bunyamin ke sini. Karena selama ini Bunyamin ini disembunyikan, ditapukkan. Ayahnya tuh Nabi Yakub tuh sudah sampai buta, tak bisa melihat. Karena tiap hari nangis terus sedih. Tapi Yakub yakin anaknya masih hidup ini. Abangnya udah sadar belum? Belum. Abangnya belum sadar. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, inilah yang menjadi pembelajaran saya, inilah yang menjadi ibrah buat saya ketika kita di Baitul Mal membuat program namanya Mustahik Produktif. Yang Zakwan, Amir, apalagi Ridwan. Dulu awalnya Gesmat, Gerakan Sembako Jumat. Eksperimennya dulu di Bogor sama Kang Randy, Kang Rangga dan lain-lain. Dan sampai sekarang Izin Allah masih datang. Lalu karena saya terbatas waktunya, tidak bisa bolak-balik, saya bilang tetap jalan di sana. Di sini kita bikin program. Maka para ormas, ada yang benar dari sini ormas ini, tidak ada du'afa dalam kamus kita memberikan bantuan itu tidak pakai du'afa. Kenapa Ustaz? Saya udah pernah berurusan sama du'afa, mereka tidak mau sholat. Oknum ya. Beberapa oknum du'afa itu tidak mau sholat. Jadi SMS sudah miskin, sombong. Saya pernah ngasih bantuan uang sampai lebih dari 80 juta untuk anak yang kena hidrosefalus. Du'afa, kita semangat bantu carikan duit. Begitu tahu duitnya dipakai untuk berjudi sama bapaknya. Rokoknya berubah jadi di Samsu. Susunya dijual lagi. Jadi anaknya dibiarkan sakit, bapaknya yang nikmati. Nah, saya bilang, oh jerah, aku tak bisa. Semenjak itu maka tidak ada. Antum tengok di Baitul Mal, program-program kita tidak ada du'afa. Kalaupun itu orang yang tidak mampu, kita masuk dalam kategori mustahik. Mustahik produktif itu apa? Dia tak mau sholat. Maka di sini program yang asar itu dipaksa tanda kutip, kau datanglah ke sini. Awalnya mungkin pengen dapat sembako, tapi dengan izin Allah saya juga salut dan respect sama emak-emak di sekeliling Masjid Kapal ini, datang ke sini belajar Quran. Waktu kemarin kita ajak mereka ke pondok Al-Mujtahid 2, masing-masing bawa kue, bawa gorengan, bawa apa. Masya Allah, mereka secara finansial mungkin susah, tapi punya mental berbagi. Itulah namanya mustahik yang produktif, ya kan? Yuli ngajar mereka kan? Gimana mak-mak tuh? Semangat tak mereka? Masya Allah. Sampai mereka bilang gini, Ustadz kami ini dikasih kesempatan belajar ngaji ya di Munzalah dan syukur luar biasa. Apalagi baliknya dapat sembako. Nah, maka yang kita gunakan adalah mustahik produktif. Para mustahik, ada tukang gali kubur, ada tukang mandikan jenazah, ada guru ngaji kampung, ada marbot masjid, ada tukang jaga kuburan. Itu termasuk mustahik produktif. Kami nyebutnya dengan istilah hamba Allah istimewa. Apa bedanya mereka? Mereka itu tidak meminta-minta dan tidak menjaga kemiskinannya. Ada oknum yang memang sengaja terus terlihat miskin supaya orang bantu terus. Padahal sebenarnya miskinnya itu sandiwara. Itu yang kita mau berantas di Baitul Mal ini. Maka saya bilang sama kawan-kawan Baitul Mal, antum tidak bisa pakai data yang sudah ada, minta-minta data orang. Antum harus terjun ke lapangan, turun sendiri, tengok seorang, periksa. Ustaz ini ada tunanetra tapi rajin baca Quran, wajib bantu.
Ustaz ini ada orang patah kaki, Ustaz istrinya udah tidak ada, Ustaz dia sendirian seorang diri jualan ini, Ustaz mau sholat gak dia? Mau, wajib antum bantu. Itulah fungsinya Baitul Mal dan ormas yang ada, yang sudah kita launching kemarin malam. Masjid harus turun ke lapangan, cari orang susah, cari orang yang mau ke masjid. Kenapa dia tidak ke masjid? Orang punya tidak punya mukena. Tanya, ngapa tidak boleh mukena bu? Ngapa tidak pakai mukena bu? Saya tidak punya duit. Kalau mukena harganya 70.000, 70.000 itu bisa untuk saya makan 1 minggu. Oh masya Allah. Ibu kalau kita belikan mukena mau sholat? Oh mau pak, mau sekali. Kasih mukena, jadi sholat. Sampai teman-teman di Gesman itu pernah menemukan seseorang yang mohon maaf ya kakinya itu sampai dimakan tikus karena udah tidak punya uang untuk berobat, jadi cuma terbaring dia pasrah sampai dimakan tikus kakinya. Nah, berjalan tak jauh dari masjid, jarak antara rumahnya dengan masjid sekitar 1 kiloan lebih, tetangga masjid hitungannya. Nah teman-teman, hari ini kehidupan itu jomplang. Kenapa orang nunggu? Padahal perintah Quran kita harus kejar, jemput bola, cari, ketemu, cari orang. Nah itulah fungsinya ormas. Kenapa saya bilang ormas ini harus siap turun ke lapangan, gulung baju. Kemarin sebenarnya saya itu tidak mau pakai jas, tidak mau pakai itu, tapi berpikirkan ini deklarasi resmi pakai jas. Tadinya saya mau pakai baju lengan, baju setengah lengan, ya kan? Simbol kita harus turun ke lapangan. Cari teman-teman. Nanti kalau ketemu orang-orang susah, hubungkan dengan masjid terdekat. Itulah fungsinya ormas. Jadi mustahik produktif ini orang-orang dengan mental kaya, tapi dia sedang membutuhkan. Itulah disebut fakir. Fakir. Dia tuh mentalnya kaya, tidak mau minta-minta, tapi memang kondisi finansialnya tidak memungkinkan untuk dia cari. Kalau kita tanya, ibu bisa bikin peyek, bisa bikin kue, bisa Ustaz. Begitu kita rasa, oh enak peyeknya, udah kakak goreng, ini ada modal, bikin yang banyak, kami bantu jualkan. Itulah mustahik produktif. Begitu para manajer, tolong catat baik-baik ya. Kalau antum mau nyalurkan duit zakat, cari orang-orang yang seperti itu. Aman sangat banyak. Oh dia ini Ustaz terjebak riba yang itu loh bang lintah tuh, yang culun-culun, itu kan pinjam 2 juta balik 2.200.000 tuh. Nah, duitnya duit kecil. Maka para alumni URIN, Universitas Riba Indonesia, habis dihukum sama saya. Yang ngerasa dulu masa lalunya berada di dunia URIN, Universitas Riba Indonesia, habis ini kumpul sama saya. Ada tugas khusus saya mau kasih nama itu. Dan saya tidak perlu sebutkan nama-namanya ya. Tahu kan alumni URIN? URIN itu apa ya? Kencing. URIN, Universitas Riba Indonesia. Jadi begitu dia tuh terjebak, dia tuh tanya, berapa utang kak? 2.200.000 Ustaz. Tapi kalau kami cicil setiap hari 10.000 tak lunas-lunas, bunganya bertambah terus. Nah, kita tengok dia produktif, pandai jualan, kita tutupkan. Selesai. Lalu bilang jangan lagi pinjamnya, kayak bikin komitmen. Kakak wajib, sholat wajib. Itulah kita menggunakan kekuasaan kita untuk memaksa orang berbuat baik. Jelas? Kelihatan nih? Clear. Cara lepas dari riba. Itu nanti kita akan. Pokoknya alumni URIN kumpul sama saya di sini. Ya, ada tugas khusus. Karena aku udah banyak pahala di masa lalu, jadi. Oh, Bang Irfan senyum-senyum. Duduk sama-sama gitu. Kok noleh-noleh sih itu? Bang Ipan pindah ke depan biar lengkap jadi 4. Bang Ipan, Mas Adi, Bang Jerry, ada situ. 2 Irfan. Coba terus bilangnya itu ente. Terus bilang lagi kita sama. Nah, colek Bang Mahendra sama. Colek Ibal lah sedikit lagi.
untung ada tiang bisa tapuk lah. Masya Allah, satu grup rupanya. Habis ini kumpul sama teman-teman semua, jelas tentang mustahil produktif? Paham gak tadi? Kenapa kita tanda kutip paksa mereka harus sholat di masjid, asar berjamaah, belajar Quran, selesai baru kita kasih sembako. Inilah ibrah atau pelajaran yang diambil dari Nabiullah Yusuf. Diambilkan dari Al-Quran, jelas sanadnya, jelas dalilnya. Jadi bikin program, udah asal-asal bikin program, lata-lata, semua dibikin gak itu, maka saya tegas, antum bikin program ini, udah lapor sama saya belum? Apa asbab nusulnya nih? Aku bikin program kayak gini, cuma formalitas atau tahu ilmiah? Kalau antum tanya sama saya, semua program yang dari sekolah saya buat di pondok ini, saya tahu landasannya apa, dalilnya mana, Qurannya mana, syariatnya mana, ibrahnya mana. Antum bisa tanya sama saya bisa jelaskan semuanya detail-detailnya. Maka antum jangan mandai-mandai. Usman, Ustaz mandai-mandai. Maman, manajer mandai-mandai. Kalau sama saya selesaikan. Paham? Clear enggak? Jadi kalau bikin program jangan latah, asal-asal buat. Antum harus tahu, tarik garis lurusnya. Antum cek dulu, ini kira-kira bisa long lasting enggak? Jangan sampai antum panas-panas titik-titik ayam. Saya mau ngomong tai itu enggak enak gitu loh. Panas-panas titik-titik ayam. Orang bikin enggak, foto ini bikin, lata bikin juga. Antum ukur. Kita nih teman-teman bukan lari sprint. Kita nih larinya maraton dan estafet. Apa artinya catat? Maraton dan estafet. Artinya apa Ustaz? Long term, jangka panjang, dan harus bisa diwariskan. Apa ciri-ciri programnya Baitul Mal? Maraton dan estafet. Artinya apa Ustaz? Jangka panjang dan bisa diwariskan. Apa yang diwariskan? Sistemnya. Apa yang diwariskan? Konsepnya. Apa yang diwariskan? Pola kerjanya. Apa yang diwariskan? Anak cucu keturunan kita bisa melanjutkan karena dia tahu dalilnya syar'i sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, ada landasannya, ada ibrah. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Oke, saya mau tanya sama antum dulu sebelum saya lanjutkan. Siapa yang baru paham tentang konsep mustahil produktif itu pagi? Baru ngerti. Tadinya ngerti tapi tidak terlalu detail. Pagi ini baru jadi paham jelas. Siapa? Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tepuk sebelahnya. Kemana aja ente selama ini? Bangun. Antum sibuk, capek, tapi berbuah insya Allah. Karena ini kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kasih amanah kena, dikasih tugas tuntas, itu tugasnya kawan-kawan di Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz itu begitu dulu, memaksa orang. Kau mau tak aku bantu? Dibantu sama Baitul Mal. Mau? Kata warganya. Kalau gitu kau ke masjid. Tak sholat, aku tak kasih bantuan. Begitu Umar bin Abdul Aziz. Garang dia. Tapi harta itu pun bukan milik dia. Dia gunakan harta itu untuk memaksa orang lain jadi baik. Ada ibrahnya? Ada. Ada pembelajarannya? Ada. Siapa yang mempraktekannya? Nabi Yusuf. Kira-kira Umar bin Abdul Aziz itu nengok Quran yang sama tak? Quran yang dibaca sama Umar bin Abdul Aziz, Quran yang kita baca juga tak? Sama, berarti ayat ini lewat dan terbaca oleh Umar bin Abdul Aziz. Gitu loh, cerdas. Coba diulang. Astagfirullahaladzim. Udah sering baca, tetap ya tak paham. Apa bahaya isi otakku? Antum bagi-bagi makanan, antum bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kemana-mana, bagus. Tapi antum harus bikin strategi. Bagaimana orang itu tanda kutip dipaksa masuk surga? Pancingannya makanan.
Karena kalaupun antum punya garam 1 kilo, 1 ton, 1000 ton, antum tabur di lautan, tidak akan menambah asin lautan itu. Nyambung nggak maksud saya? Mana yang terbatas? Garam yang sudah diproduksi itu atau air laut? Garam yang sudah diproduksi. Antum punyanya cuma garam, berbungkus-bungkus. Oke lah hitungannya ton-tonan, tapi antum bagikan ke tempat yang tidak benar. Antum letakkan ke lautan, habislah garam itu, tak ada artinya sama sekali. Tapi ketika garam itu antum bagikan ke restoran, antum bagikan ke rumah makan, antum bagikan ke rumah-rumah pondok pesantren, antum bagikan ke panti-panti asuhan, garam itu jadi berfungsi. Ya, Bom, maksud saya apa? Antum belajar untuk menentukan titik tepat sasaran. Siapa yang berhak menerima bantuan? Orang mancing-mancing saya, Ustaz ini banyak duafa begini. Saya bilang belum, nanti dulu. Saya masih mau fokus sama pondok pesantren, pondok menghafal Quran dulu. Anak yatim menghafal Quran, panti, pondok. Sekarang antum yang siapa yang di sini sudah ikut gerakan Fakbras sudah lebih dari 3 tahun? Membersamai gerakan Fakbras lebih dari 3 tahun ada? Lebih dari 3 tahun ada? Oke, udah kelamaan lah standarnya 2 tahun ada? Yang sudah 2 tahun ke atas. Antum lihat, ada nggak dampaknya beras yang kita tabur di pondok pesantren itu terhadap kehidupan dan ekosistem di atas pondok atau di pondok pesantren? Ada? Apa? Ayo coba cerita. Apa dampaknya? Ayo Mas Soko yang nampak. Mereka akan lebih survive meningkatkan infrastruktur. Mereka jadi menambah infrastruktur. Tadi tidak punya WC jadi punya WC. Tadinya kelasnya sedikit sekarang nambah kelas. Oke? Ayo apa lagi? Nambah santri. Oke, apa lagi? Pondok-pondok sekarang sudah mulai punya lauk yang pantas, yang layak. Oke, apa lagi? Makan sudah 3 kali sehari, sebelumnya 2 kali sehari. Terus apa lagi? Kiai sudah gak utang. Masya Allah. Lama kakak, para donatur, orang tua asuh yang hari ini mensupport gerakan Fakbras didengarkan dari orang di lapangan. Infrastruktur nambah, makan santri 3 kali sehari. Apa lagi tadi? Kiainya tidak ngutang. Di pondok-pondok sekarang sudah tidak ngutang. Oke, terus apa lagi? Nambah santri tadi. Ada kesejahteraan guru. Apalagi guru-guru dapat ihsan. Pernah kan saya ceritakan ada pondok yang gurunya dikasih mie instan 5 bungkus plus gula setengah kilo setiap bulan. Semenjak ada gerakan Fakbras dengan izin Allah, guru-guru ada ihsannya. Terus apa lagi? Masyarakat sekitar terbantu. Pondok tadi image-nya negatif, betul nggak? Identiknya minta-minta. Sekarang pondok bisa sedekah sama warga sekitar. Masya Allah. Terus apa lagi? Belajarnya jadi fokus, bahkan ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena santri sudah kenyang. Masya Allah, tabarakallah. Ada enggak yang bertambah hafalannya? Yang bertambah habis Qur'annya? Wisuda bertambah banyak? Masya Allah. Apa lagi? Tambah berat badan. Antar pondok sekarang sudah saling. Nah, antar pondok sudah saling akur, saling support, saling dukung. Masya Allah. Tidak berebut donatur lagi karena sudah selesai berasnya. Apa lagi? Donatur sekarang lebih memperhatikan pondok. Sebelumnya rata-rata panti yang dicari panti, sekarang sudah mereka memperhatikan pondok. Ya, sekarang orang-orang tua asuh sudah mulai memperhatikan pondok. Oh, ternyata pondok ini perlu WC, pondok ini perlu ini. Orang sudah mulai muncul kesadaran. Ayo, apa lagi? Pondok sudah mulai punya usaha. Pondok sudah mulai punya unit usaha, amal usaha, ya kan? Bisa jualan mart, bisa buka ternak ayam, ternak lele, dan seterusnya. Bagus. Apa tadi Pak Ipan? Artinya nggak banyak pulang, biasanya suka sering pulang ambil beras dari rumah. Nah, santri, itu kalau kejadian di Banten begitu, santri-santri banyak yang pulang. Kenapa? Ngambil beras di rumah untuk bisa nyumbang di pondok. Sekarang pondok sudah tercover berasnya, maka santri udah standby tinggal fokus belajar. Oke, apa lagi? Santri? Minanam bikin perkebunan.
bikin perkebunan jadi lebih produktif. Nah, untuk nambah-nambah lauk, nah nama apa ditanamnya? Kangkung, bayam, cabe, ikan nila. Ada nggak yang pondok-pondoknya di ikan nila, ada kambing ada? Oh, jadi produktif. Jadi uang yang abang kakak kasih 25.000 rupiah itu jadinya kebaikan yang besar. Maka rugi kalau cuma 25.000 rupiah sebulan. Saya sih tidak maksa ngasih tahu ya. Apa? Oh, ini testimoni yang mengantar yang sesekali. Ustadz-ustadznya sekarang udah bisa ngasih makan. Siapa yang dikasih makan? Yang antar beras. Pokoknya yang ada untung sama dia itu dari padahal komandan-komandan ini semuanya udah nutupi cerita itu. Depan saya tuh pura-pura nunggu semuanya. Yang dilaporkan yang bagus-bagus. Saya nunggu, maka saya apa lagi? Ini yang bunyi. Kalau yang ini dengan yang sebelahnya tuh, tanya sama Ajib. Ajib diam ya. Tahu Ajib tuh gimana dahsyatnya satu pondok ke pondok lain ke pondok lain. Emang pas kasih yang mau dapat amal soleh kata dia kan? Ini live kan? Makanya pasca tuh jadi pembesar sekarang. Masuk satu pondok kena jam. Pindah pondok lain, Allah Ustaz, dah enak Ustaz, gue sedikit. Bukan saya tak tahu. Mas Yudi pura-pura tak tahu. Saya suka. Tahu tak? Luar biasa. Di semua kota, Masya Allah, tabarakallah. Udah diam-diam pun Ustaznya bilang, jangan balik dulu, tunggu sebentar. Enggak Ustaz, enggak apa-apa Ustaz, kami balik lah. Oh. Sampai nunggu sekali ya. Enggak mudah memang. Betul kan? Di Aceh itu enggak? Sulawesi? Sama. Masya Allah, kiai-kiai itu juga luar biasa. Itulah teman-teman tadi saya bilang, kita bawa garam, lalu kita tabur di rumah makan, tabur di restoran, tabur di pondok, tabur di panti, tabur ke tempat yang tepat, maka dia akan berfungsi dengan benar. Saya ulang ya, garam yang antum tempatkan di tempat yang tepat akan berfungsi dengan benar. Donasi yang kita terima itu masih sedikit, baru 700 ton, baru 800 ton. Tidak ada apa-apanya abang kakak. Kecil. Maka kita harus tahu menempatkannya di mana. Ada kiai yang pernah cerita sama saya kan, dipegang-pegang pundak saya, pengen ketemu walaupun cuma 5 menit kata dia, cuma mengucapkan terima kasih. Kenapa? Pondok saya setelah sekian puluh tahun berdiri baru ini tidak punya hutang. Masya Allah, nangis saya. Ya Allah, saya bilang benarlah Ustaz, iya. Sekarang pondok dah tidak punya hutang, kami dah tidak punya hutang sama tetangga samping kiri kanan. Justru pondok sekarang sering bagi-bagi beras, bagi-bagi nasi untuk warga sekitar. Ya Allah, lele benar. Mahal itu. Maka teman-teman yang membagikan harus produktif, efektif, efisien. Yang menerima pun antum harus pastikan terima di tempat yang subur, diterima di tempat yang benar. Saya turun sama tim Indonesia Mustahil Miskin ke para mustahil produktif, guru ngaji kampung, 30 tahun, 40 tahun tak pernah dapat apa-apa. Begitu saya datang ke sana, saya cerita kasih sembako, itu senangnya luar biasa. Doanya panjang-panjang. Kemarin Pontianak sempat tidak hujan. Ingat tak? Ada episode Pontianak tidak turun hujan. Berapa bulan yang lalu? Asap, kebakaran.
Udah mulai hitam Pontianak. Waktu itu pas jadwal kami distribusi gerakan Mustahil Lapar bersama teman-teman Indonesia Mustahil Miskin. Saya waktu itu tausiahnya tidak banyak, cuma minta. Saya bilang, Pak, Bu, kalau menurut saya istighfar rasanya tidak kuat. Ini ada titipan dari orang-orang baik, dari Baitul Mal, dari Amal.com, dari orang-orang baik, donatur yang menitipkan ini. Saya bilang ini ada sembako-sembako, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mau berkenan mengangkatkan tangan lalu berdoa. Salah satu doa yang saya request bilang minta ampun, saya bilang istighfar ya Bapak Ibu, bukan untuk Bapak Ibu, untuk kami yang banyak dosa. Tolong Bapak Ibu nanti istighfar. Saya ajarkan, saya bilang astagfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sama-sama astagfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Udah semuanya, setiap masuk kan satu tumpuk Mustahil istighfar, masuk lagi ini istighfar lagi, masuk lagi ini istighfar lagi. Terus kita minta supaya para mustahil ini tukang gali kubur, tukang mandikan jenazah, dan semua bapak-bapak ini yang istimewa Allah istimewa ini minta ampun sama Allah. Masya Allah, tabarakallah ajaib kalau ada sampai satu hari kalau nggak salah itu hujan turun lebat selebat-lebatnya di kota Pontianak, mati semuanya api itu. Saya sangat yakin dan percaya salah satu yang mengangkat tangan ada doa-doa mereka. Orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langitnya Allah. Nah, abang kakak yang baik, antum-antum yang hari ini bergerak di dalam gerakan filantropi, bergerak dalam bidang dakwah, pandai-pandailah berinvestasi, pandai-pandailah meletakkan garam, pandai-pandailah meletakkan itu. Nyambung nggak nih? Paham nggak? Ini juga bagian dari materi hijrah camp. Antum harus pandai-pandai meletakkan di mana antum akan menginvestasikan atau membantu orang itu kemana harus meletakkan bantuan. Karena garam kita terbatas. Pastikan antum membantu orang yang tepat. Itulah kenapa saya selalu bilang sama Imam, sama Adia, sama Adika, saya bilang kita kalau ada pegang duit, ada apa-apa lapor sama saya. Saya bantu arahkan kemana tepat. Itulah koordinasi dan konsultasi. Jangan bikin-bikin sendiri. Jangan main jalan-jalan aja. Antum lapor, antum punya ayah, punya bapak, minta izin. Kasih tahu. Saya bantu arahkan, bantu kasih. Kalau antum mau diarahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Saya tinggal geser cari yang mau diarahkan. Saya sudah bilang Ramadan ini ujian ketaatan. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Daripada saya maksa-maksa orang yang tidak mau taat, kita cari yang mau taat. Paham? Jelas? Pokoknya siap-siap. Syawal nanti ada berita besar. Atau tunggu ya. Syawal nanti ada berita besar. Tunggu tanggalnya. Jelas? Clear? KD, koordinasi dan konsultasi. Itu yang saya minta dan poin penting buat antum. Karena tadi sekali lagi saya bilang perjalanan kita ini perjalanan maraton dan estafet. Maraton dan estafet panjang. Jangan latah para ormas yang mungkin dengar hari ini, teman-teman ormas yang hari ini dengar, tolong hati-hati. Bagi-bagikan sembakonya, bagi-bagikan bantuannya. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Sampailah nanti antum buka ayat 61, buka ayat 61 terakhir nih. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Ya, 1, 2, 3. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Coba lihat ini kalimat apa? Ayo, antum paham enggak? Mereka ini siapa? Abang-abangnya Yusuf, adik-beradiknya, abang-abangnya yang tadi tuh jahat sama dia, yang minta sukatan tadi, minta bantuan karena lagi tak punya duit, terus
Kenapa dibujuk? Kenapa dibujuk? Ayo. Ayahnya trauma. Dulu kan kita pernah bual. Dulu kita ngambil Yusuf, aku tidak mau kehilangan satu lagi. Gitu kira-kira psikologisnya. Maka si abang-abangnya bilang, saya sih mau tapi coba dulu ah. Tapi ada kalimat wa inna lafa'ilun. Ayo, saya bisa jelaskan kalimat ini. Antum coba belajar untuk apa, kalau dulu zaman saya masih jadi penyiar radio itu ada istilahnya theater of mind. Theater of mind itu bikin gambaran dalam otak gitu. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ayat ini? Kelanjutannya apakah yang akan dilakukan oleh si abang-abang ini? Ayo. Dari ayat 1261. Ayo, siapa yang bisa? Yang lain yang tidak paham sama sekali minimal pura-pura mikir. Mau tidak mau pasti harus dilakukan. Oke. Kira-kira dia gimana gitu loh. Antum coba visualkan kira-kira nanti tuh dia begini. Kalau saya bantu antum ya antum tidak mikir lah. Yuk coba belajar. Siapa dulu? Oke. Dengan alasan karena memang kondisinya sangat membutuhkan makanan itu, Ya. dia akan menyampaikan ke ayahnya, kita tidak akan dapat makanan kalau ayah ini nggak mau bawa sama si Bunyamin. Oke, terus explore sedikit. Sehingga dia akan benar-benar dramatis lah, dramatis untuk sampai dengan kita nggak akan kelaparan nih kalau kita nggak bawa si adiknya itu. Oh, kalau kita bisa bawa Bunyamin, Maka kita akan nggak kelaparan nih. nggak kelaparan. Tapi kalau kita nggak bawa, Kalau kita bisa nggak dapat bagian makanan. nyambung? Oke. Nanti saya pilih ya di antaranya siapa yang terbaik. Kalau Bunyamin, kalau ayahnya izinkan, ayahnya sekalian dibawa sana. Bunyamin sama ayahnya dibawa ketemu. Oh, itu versi ente kan? Nah, sekarang versi ente atau versi Quran? Versi ente ya. Oke. Baik, terus. Coba oke, Lutfi. Kan sebelumnya nih Yusuf kalau punya komitmen gitu, kalau seandainya mau dapat gandum, artinya harus ada perubahan dari saudaranya. Jadi kalau seandainya bisa membawa saudaranya tadi Bunyamin, artinya nanti saudaranya itu sungguh-sungguh. Kalau seandainya dia mau dapat gandum itu, dia harus berusaha untuk membawa saudaranya tadi datang. Gitu. Jadi Diperdalam sedikit lagi. Penyesalan. Oh, bukan kesimpulan kayak kemarin ya? Oh. Nah, apa, Lutfi? kalau menurut saya sih ada perubahan gitu. Jadi dulunya yang jahat bisa berubah menjadi kembali ke baik. Oke, baik. Ya, mana dulu? Mas Didi. Kesimpulan saya satu. Kita harus belajar banyak. Mas-masnya Yusuf ini. Mas-masnya Yusuf. Dia kayaknya apa? Keturunan ini kali ya. Ya. Keraton ya. Mas-masnya Yusuf ini tobat sungguh-sungguh dan mau menjalankan itu. Oke, baik. Saya tampung dulu ya. Yang dapat hadiah mungkin dua orang lah. Ya. Saya di sini melihat tabiat dasar sifat manusia, Ustaz. Jadi kalau misalkan memang ada suatu kebutuhan, apapun itu akan dia lakukan. Wow. Jadi Faktor needs. Tahu needs? Itulah dia. Ya. Oke. Bang Ilham. Abang. Tadi Mas. Oke. Ya, nanti Rahmat AA-nya Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Oh jadi saudara. Kenapa pakai kearifan
sifat lokal abang. Abang Yusuf ini pada ayahnya ngaku. Kita tak ngaku, sekarang ngaku. Sekarang mengaku Tobat menyesal. tobat dan menyesal. Oke, terus Bawa Bunyamin. bawa Bunyamin. Itu ayahnya itu mau bawa Bunyamin. Oke, baik. Tadi siapa lagi sini? Sini. Ari. Jadi kalau ngomongin berkata dia akan berusaha meyakinkan ayahnya dan akan menepati janjinya. Oke, akan berusaha meyakinkan ayahnya dan menepati janjinya. Ya, Ajib. Karena bapaknya ini pernah dikecewakan sekali, Ustaz. Maka mau tidak mau mereka ini akan mengupayakan bagaimanapun caranya agar bapaknya ini bisa kembali percaya sama mereka. Jadi mau tidak mau mereka harus mengupayakan agar dapat nih gandum yang dibutuhkan. Di segala cara pun bagaimana mereka, pokoknya intinya harus mereka yakinkan bapaknya dengan bagaimanapun caranya. Oke, baik, bagus. Semakin berkualitas jawabannya. Yuk, Satria. Nabi Yusuf ingin memberikan atau menguji ketaatan terhadap perintahnya kepada saudaranya. Saat dia diberi sekali gandum dengan perintah bawa adik kamu. Nah, andai kata dia tidak melaksanakan itu, maka dia tidak taat dan berarti kebutuhannya tidak dipenuhi. Tapi kalau dia taat dan sesuai target yang diperintahkan, maka besok dikasih lagi. Oke. Jawabannya hampir sama semua ya. Adalah yang angle yang berbeda ya. Kalau dari saya Ustaz, Nabi Yusuf kan tahu bahwa saudara-saudara ini bakal mengatakan kepada ayahnya Yusuf sudah meninggal. Nah, jadi Yusuf memberikan amanah, kalaupun bisa mendapat sembako ini, maka bawalah Bunyamin gitu kepadanya. Dan dia pun yakin bahwa Bunyamin tidak akan datang sendiri, pasti akan minta sama ayahnya seperti itu. Maka di surah selanjutnya itu dijelaskan bahwa saudara-saudaranya itu akan bersumpah kalau misalnya Bunyamin dibawa akan kembalikan lagi. Akan kembali selamat. Ya, akan kembali selamat karena pengalaman dari sebelumnya Yusuf dibawa tapi tidak kembali. Beri jaminan. Oke, sedikit lagi. Ayo, apa poin pentingnya? Memberikan kepercayaan. Ada konklusi pendek terakhirnya. Jadi sebenarnya kerinduan Nabi Yusuf dengan ayahnya yang tahu tarbiyah saudara-saudaranya, bahwa memang saudara-saudaranya memang udah nggak dipercaya lagi pasti karena kejadiannya yang dulu. Akhirnya pengen ketemu Bunyamin hanya sebagai alasan supaya ayahnya ikut, supaya akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub. Oke, ayo, makin bagus. Ya, cerdas antum nih. Belajar di mana antum nih? Urin. Ya, tadi. Dari pengalaman sebelumnya bahwa ayahnya pernah kecewa pada anak-anaknya. Ya. Saudara dari Nabi Yusuf. Ya. Terus karena dia berjanji kepada Nabi Yusuf yang dia tidak ketahui saat itu, bahwa dia kan benar-benar membujuk ayahnya. Ya. Kalau ayahnya masih tidak percaya, maka abang-abangnya akan memaksa dan membawa saudaranya tetap berangkat kepada Nabi Yusuf. Oke, hampir. Ada satu konklusi yang saya pengen sampaikan sama antum, yang itu saya belum dengar dari kawan-kawan. Dalam keadaan kepepet, dalam keadaan kepepet, saudara-saudara Nabi Yusuf ingin mengembalikan kepercayaan kepada orang tuanya, bahwa dia bisa memberikan makanan dan membawa Bunyamin kepada Nabi Yusuf. Tapi mereka juga takut karena orang tuanya akan kecewa dengan dia, tidak akan mau memberikan Bunyamin. Nah, dari itulah jadi mereka dalam keadaan genting kepepet, mereka akan berusaha macam-macam untuk mendapatkan itu. Oke, ambil kesimpulannya. Ayo, siapa bisa diikat gitu? Ayo. Garanti. Ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Oke. Dia masih hidup. Dalam kisah ini belum tahu. Iya, abangnya karena dia tahu dengan kegiatan abangnya, sehingga dia menggunakan abangnya sebagai perantara mengasih tahu kepada ayahnya bahwa dia sebenarnya resiko. Oke, bagus. Ayo. Sabar dulu. Abang yang memperbaiki diri. Agar abang-abang yang memperbaiki diri. Hampir. Ayo. Inilah
kekuatan dari kekuasaan yang bisa memaksa orang berbuat baik. Itu dia. Tapi bagi 50.000 bagaimana? Yang saya mau sampaikan poin penting yang saya turun, tapi antum saya udah siapkan hadiahnya ya. Tadi yang jawab tuh berapa orang tuh antum bagi-bagi lah, banyak lah ya. Banyak tadi yang banyak tuh. Ada berapa orang? Nah, saya siapkan lebih lah. Saya siapkan lebih. Saya siapkan lebih. 3, 4, 5, 6. Ada 300.000. Tadi yang jawab masa Songko, nanti pokoknya amanahnya saya kasih ke Ustaz Adia pada lah. Masa Songko yang pernah jawab, Ustaz Adia ya. Tadi Lutfi jawabannya juga bagus. Nah yang lain-lain tuh bagus-bagus. Nah itu pada lah. Yang pura-pura mikir boleh juga lah, nengok aja nanti ya. Nah, ini ada 300 ya. Nah itu ambil hadiahnya. Alhamdulillah. Apa yang poin penting yang saya ingin sampaikan teman-teman? Begitulah kekuasaan atau wewenang itu tanda kutip bisa dipergunakan untuk memaksa orang jahat jadi orang baik. Maka kalau pemimpin tidak masuk surga rugi. Itu yang sering saya bilang sama antum. Kalau kita tak taat, saya puasa, saya sembelih, saya cut off, pecat di tempat, itu saya sedang meniru ngambil ibrah Nabi Ibrahim, niru Nabi Yusuf, sedang meniru pola Yusuf. Dengan kekuasaannya, wewenangnya, pengaruhnya, dia paksa abang-abangnya jadi soleh. Kalau tidak ada gandum, tidak ada alat paksa, abangnya mungkin tidak berubah-berubah gitu loh. Maka antum yang hari ini udah punya wewenang jadi pimpinan di Baitul Mal, punya wewenang, antum gunakan wewenang antum itu. Kita kalau tak sholat, saya laporkan nanti, saya catat, mohon maaf di sini, screening betul-betul. Awasi betul-betul. Ini 3 bulan pertama, sebulan pertama kok udah mulai malas-malasan, tegur. Ente masih mau tak ada. Kalau ente keluar dari sekarang. Sorry ya, tidak ada tempat untuk orang malas di pondok ini. Begitu antum jadi pemimpin. Jelas tak? Jelas. Jangan takut antum, tegas. Antum pun harus strict. Ini cuma bisa marah-marah, ngomong-ngomong. Antum tidak sama. Antara apa yang antum bicarakan di atas panggung dengan apa yang antum perhatikan tidak sama. Antum tidak akan pernah dihormati oleh bawahan antum. Terutama antum-antum yang ada pemimpin, jangan pernah cacat dalam urusan keuangan. Mana Kak Uut? Ada Kak Uut enggak? Mana Narsi? Mana Kak Nopi? Itu orang-orang yang pegang duit pondok ini. Tanya sama mereka, gimana track recordnya Lukmanul Hakim ngurus pondok ini? Tanya sama mereka. Kak Nopi, mana Kak Nopi? Mana Kak Nopi? Tuh Kak Nopi, antum tengok tuh Kak Nopi yang belakang. Itu bendahara pondok. Mana Narsi? Lagi? Oh lagi tak boleh. Kaut mana Kaut? Nah, tanya sama mereka bertiga. Gimana Lukmanul Hakim berinteraksi dengan uang? Tanya kayak ayah. Kayak itu saksi tuh, meritis pas ayah. Tanya sama mereka berempat tuh. Bagaimana Lukmanul Hakim berurusan sama duit? Tanya sama mereka. Antum tanya sama mereka, jangan tanya sama saya. Ketika saya punya masalah atau track record curang atau mungkin memanfaatkan duit pondok dan lain-lain segala macam, saya ngomong di atas panggung integritas. Mereka di belakang bilang teh kucing. Merampok, usah buah. Aku bukan tak tahu. Aku tahu transferan duitnya. Aku tahu duit nilai. Tanya sama mereka. Maka kemarin saya panggil Ustaz Andika. Dulu sebenarnya dengarkan. Waktu itu Bang Imam lagi di luar. Saya cerita panjang. Begini. Ini. Ente akan jadi pemimpin yang cacat kalau ente punya masalah dengan finansial. Garang di atas panggung. Bagian finance itu tahu. Itu pelajaran yang saya ambil ibrah dari Pak Yai Syukri. Ketika beliau sangat strict untuk urusan keuangan di ADN. Administrasi, bagian admin, bagian bendahara tahu duitnya pondok, ngerti mereka dan tidak mungkin bantah kalau Pak Syukri bilang A, B, C, D. Tapi ketika mereka keluar dari pondok, mereka keluar dari dakwah, mereka keluar dari gontor, mereka akan cerita dulu Pak ya itu begini. Cacat kepemimpinan. Antum sebagai pemimpin tak boleh dan jangan sampai cacat. Tahu kenapa Umar bin Khattab kemarin saya cerita sampai pinjam duit sama Baitul Mal? Padahal dia Amirul Mukminin.
Saya waktu nonton itu teman-teman nangis juga. Ya Allah, saya bilang, ini persis kayak episode itu. Cuma saya tidaklah masalah baju, saya tuh masalah masalah susu, pampers anak, uang kontrak rumah mau habis. Kadang-kadang malu juga. Saya bilang sama Kak Robi, kalau memang tak ada duit Kak Robi biar saya cari lah dulu. Dia pakai duit saya. Mental itu teman-teman harus berani untuk mati. Karena kita semuanya hanya akan mendapat balasan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan orang lain lakukan. Ulang sekali, kita hanya akan mendapat balasan berdasarkan apa yang kita lakukan. Itulah Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 7. Antum pegang, inilah closing statement pagi hari ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Makanya banyak pemimpin hari ini tidak ditaati karena pemimpinnya kong kali kong. Dia pilih bendahara-bendahara yang bisa diajak main curang bareng-bareng bagi jatah. Aku 25%, kau 20% ya. Aku 10%, kau 5%-nya ya. Kita ini kau pandai-pandai lah bikin laporan, manipulasi ya laporan. Ini TSD tahu sama tahu. Jawab antum semuanya, fakta atau mitos? Itu yang terjadi hari ini. Iya, makanya pemimpin tidak punya izah. Pemimpin tidak punya harga diri. Pandai dia nyogok, pandai dia nutup-nutup aibnya, selamatlah dia. Kalau lengah dia, tidak berhasil jadi ATM bagi orang lain, pasti masuk penjara. Selesai. Fakta enggak? Maka ketakutan hidupnya, gelisah, tidak tenang. Antum jawab, saya tahu antum pernah punya pengalaman di dunia itu kan? Betul enggak? Panggilan hati antum tidak terima, maka antum keluar. Maka antum yang hari ini dikasih amanah jadi pemimpin, jujurlah. Al-Amin. Al-Amin. Pantang, jangan tangan antum ngambil sesuatu masuk ojek seorang. Mungkin manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Belajar untuk jujur. Jangan aji mumpung, jangan hanya manfaatkan kesempatan. Wah, mumpung ini. Sekalianlah tancap boy. Jangan. Antum kalau mau bualkan saya terlalu mudah. Demi Allah, terlalu mudah bohongkan saya. Tapi antum mau bohongkan Allah, mau lari kemana? Ainal mafar, mau lari kemana? Jelas? Closing statement tadi yang saya bilang, kita hanya akan mendapat balasan berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan orang lain. Tidak mudah teman-teman, terus terang tidak mudah. Aset di pondok ini miliaran, perputaran duitnya Masya Allah. Dan kalaupun saya tanda kutip mau seenak-enaknya, mau sewenang-wenangnya, saya yakin Bang Imam, usaha nikah, usaha dia pasti dia. Tapi habis itu mereka berkicau di tempat lain. Itulah yang membuat banyak hari ini pemimpin gagal padahal pintar. Apa yang membuat dia gagal? Dia gagal melaksanakan apa yang dia bicarakan. Dia membicarakan apa yang tidak dia lakukan. Dia melakukan apa yang tidak dia bicarakan. Tidak sinkron. Satu kebohongan nambah kebohongan 2, kebohongan 3, bohong 4, bohong 5, bohong 6, bohong 7, bohong 8, bertahun-tahun bohong terus. Apa yang antum harapkan dari pemimpin yang suka bohong? Nyambung? Clear? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Yaqulu ma yaf'alu wa yaf'alu ma yaqulu. Coba diulang. Yaqulu ma yaf'alu, yaqulu ma yaf'alu,
wa yaf'alu ma yaf'alu. Atau di bahasa yang lain ya'malu ma ya'lamu wa ya'lamu ma yaqulu ma yaf'alu, artinya dia mengatakan apa yang dia lakukan. Wa yaf'alu ma yaqulu, dan dia juga melakukan apa yang dia ucapkan. Itulah definisi integritas. Syarat mutlak seorang pemimpin itu integritas. Atau ya'malu ma ya'lam, dia mempraktekkan, ya'mal amila, mempraktekkan action ma ya'lamu, apa yang dia ketahui. Action, apa yang jadi ilmunya. Jadi ilmunya diactionkan, dipraktekkan. Atau wa ya'lamu ma ya'malu, dia juga punya ilmu, pakai landasan, ada dalilnya, ada Qur'annya, apa yang dia lakukan. Jadi al-ilmu qabla al-amal, dia beramal tapi pakai ilmu, maka sulit dibantah. Kenapa Ustaz anak yatim Ustaz? Dalilnya banyak. Kenapa Ustaz pilar dakwah pondok kita birrul walidain nomor 1? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kenapa Ustaz harus baca Quran? Oh, memang perintah Quran gitu. Innal ladzina yatluna kitaballah, Quran dulu. Wa aqamus shalah, salat nomor 2. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, Quran infak nomor 3. Nah, tapi asi Al-Quran soal infak ini tidak akan berjalan kalau Allah tidak ridho. Maka untuk mengundang ridho Allah, kita letakkanlah berbakti pada orang tua nomor 1. Ustaz, saya sudah berdasi, sudah birrul walidain, sudah beramal, baca Quran, sudah sholat, sudah infak, tapi rezekinya haram, tidak bisa juga. Makan sushi sembarangan. Sushi itu ada kandungan haramnya Bang Kakak. Di mana kandungan haramnya sushi? Miringnya. Nih kayak gini miring tuh. Berapa boros-boros sedikit. Ini soalnya IPS-nya arah. Iya nanti bahas lah tentang sushi ya. Ayah. Kon arah tuh banyak tanya-tanya sushi ya. Iya saya. Nih miring tuh kayak gini bentuknya Bang Kakak. Ngirit. Dia sushi Jepang, untuk sushi, sabu-sabu, mie ramen dan lain-lain. Ini makanan-makanan kekinian hari ini banyak pakai ini, pakai sushi supaya ikannya tidak amis. Makanya ikan mentah tapi enak dimakan, dicelup pakai ngirit. Rasanya agak-agak manis, katanya begitu. Ini namanya angciu, arak merah. Ini banyak dalam makanan-makanan Chinese food, seafood, tumis-tumis. Ang itu artinya merah, ciu artinya arak. Ang ciu arak merah. Pau itu artinya bungkusan merah. Ampau bungkusan merah. Ampau artinya. Jangan suka tuh. Ampau. Bak itu artinya babi, pau itu bungkusan. Jadi bakpao babi yang dibungkus. Baik, itu benar. Tanya sama orang-orang Tionghoa, saudara-saudara teman-teman kita tuh. Arak merah. Nah, dia dalam kangkongnya enak. Oke, berapa banyak makanan masuk tuh? Ini penggantinya miring. Nah, ini minuman-minuman kekinian, roti-roti itu pakai rum, Black Forest, Coffee Eco, Toffee, minuman itu yang butterfly rum tuh banyak terjual bebas. Itu untuk campuran minuman. Buka puasa pakai minuman kekinian.
ya kan? Kayak jilbab, minumnya rum. Allahumma lakasumtu wa bika. Minum rum. Saja gila. Sahur minum ini enggak? Haram. Nanti kita ada bab khusus bahas ini. Bukunya sedang dicetak. Tunggu nanti saya akan bagikan ke kamu untuk semuanya. Nasi lagi keluar ya. Udah dibereskan sama Kak Nasi kemarin. Nanti dibagikan ke kamu langsung bawa balik. Udah kita siapkan bukunya, tinggal tunggu selesai cetakan. Hadiah buat untuk gratis. Suka. Video gini ayah. Nih, sirup-sirup yang ada di kopi-kopi itu banyak. Ini sirup-sirup itu yang enggak halal. Untuk jangan asal-asal enak-enak aja. Banyak ini hanya sampel, ini hanya contoh. Maksud saya antum hati-hati kalau beli-beli minuman, jangan asal enak. Susunya halal. Sebelahnya tuh loh, tokfitnya tuh, rumnya itu yang bikin haram. Makanya yang terawih itu mabuk. Bukan ngantuk, sujud tak bangun-bangun, panjang istighfar ini. Tergolek kawan berusaha nanti kita bahas bab khusus, oke? Terima kasih abang kakak, jazakumullah khair. Banyak loh ya. Dah. Yang online nanti sabar-sabar, ada kita siapkan insyaallah. Ya, nanti kita roti gimana Ustaz? Roti lagi. 15 potensi haram roti itu. Nanti kita bahas khusus tuh. Nih. Dari mulai tepung terigunya, bahan pengembangnya, kuas bulu babinya, rumnya, daging olahannya, kemudian emulsifiannya, ovalen, shortening, margarin, ya ragi. Habis ragi itu keju, creamernya, coklatnya, gelatinnya, dan TBM-nya. Masya Allah. Jadi satu buah roti itu berpotensi haram, 15 potensi haramnya roti. Jadi antum jangan asal-asal makan ya, hati-hati. Ini tugasnya saudara si Iman, teman-teman di pusat dakwah. Antum semuanya nanti kita gerak sama-sama, campaignkan gerakan sadar halal. Gerakan sadar halal. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Semua niat baik dan hajat baik dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga kita semuanya. Mudah-mudahan juga Allah berkahi kita semua, jauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ini doa yang selalu saya sampaikan dulu dan mudah-mudahan ini jadi doa kita semua pada pagi hari Jumat yang berkah ini. Kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak pernah puas atau tidak pernah merasa cukup, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alumni URIN tadi,
Jazakumullah. Yang lain doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pagi hari ini dimulai 8.30. Jadi masih ada waktu untuk sarapan. Ini alumni ya? Ini saya. Banyak kan yang alumni itu? Masih lain.